Oke, kita lihat di spesies yang ke-12 ini kita belajar uji data 3 sampel berhubungan. Jelas suara kakak? Jelas kira-kira? Jelas. Jelas. Oke, jadi kalau di sini dia namanya uji data 3 sampel berhubungan, berarti kita menguji yang namanya 3 sampel ini atau 3 kelompok data itu berhubungan. Artinya tetap yang kita uji itu adalah orangnya itu, tapi dia harus berhubungan. Beda lagi nanti yang namanya tidak berhubungan. Berarti kalau yang tidak berhubungan, kita akan membandingkan yang namanya misalnya data A dengan data B dengan data C gitu ya. Jadi itu maksudnya berhubungan dan tidak berhubungan. Oke, kita lihat di sini. Di pertemuan yang ke-12 ini kita belajar yang namanya uji Friedman. Ada namanya di sini uji Friedman. Apa arti Friedman di sini? Kalau kita terjemahkan ini bukan apa ya, fried goreng gitu ya. Man itu adalah laki-laki, bukan itu artinya. Tapi di sini adalah uji Friedman ini digunakan untuk menguji yang namanya 3 data yang berhubungan atau 3 sampel yang berhubungan. Ya, dengan menggunakan yang namanya tetap kita di sini menggunakan yang namanya peringkat data. Jadi di pertemuan yang ke-12, ke-13 nanti kita tetap menggunakan yang namanya peringkat data. Oke, kita lihat di sini contoh. Ini ada contohnya gitu ya. Akan diuji apakah ada perbedaan nilai mahasiswa dari ketiga metode pengajaran yang diberikan. Siapa yang memberikan metode ini? Ya tentu yang memberikanlah dosen. Misalnya kita buat datanya di sini. Ini misalnya yang mengajar ini adalah Kak Lili gitu ya. Ini yang mengajar misalnya Kak Lili ke grup KA20D. Tetap ini orangnya gitu ya. Di mana metode 1 ini, metode 1 saya buat. Ini metode 2. Oke. Ini metode 3 gitu ya. Kalau metode 1, bagaimana metodenya Kak? Misalnya saya kalau ngajar, misalnya saya jelaskan dulu, baru saya catat. Oke, paham ya? Saya jelaskan, baru saya catat kalau langsung. Itu kira-kira metode 1. Metode yang kedua, saya catat, baru saya jelaskan. Metode yang ketiga, itu saya jelaskan sambil saya catat. Oke, ada pernah mengalami seperti itu, guru kalian? Pernah seperti itu? Pernah, Kak. Nah, misalnya tadi metode 1 tadi saya jelaskan, udah siap saya jelaskan misalnya semua topiknya atau materinya saya catat. Sedangkan yang ini saya catat, baru saya jelaskan. Sedangkan metode yang ketiga, itu saya jelaskan sambil saya catat. Ada seorang murid atau seorang siswa ataupun mahasiswa, ada dia mendengarkan aja udah bisa mengerti. Artinya dijelaskan aja dia udah paham apa yang dijelaskan dosennya. Ada seperti itu. Ada orang itu dicatat aja dia udah ngerti, nggak usah lagi dijelaskan gitu ya. Oke, ada orang udah dijelaskan dan dicatat nggak ngerti juga, gitu kira-kira. Jadi itulah maksud daripada metode yang di sini. Misalnya metode 1 nilainya itu ini mahasiswa yang pertama ya nilainya 7, metode 2 dia dapat nilai 9, sedangkan metode 3 dapat nilai 8 dan seterusnya. Jadi kita akan melihat apakah ada perbedaan dari ketiga metode yang saya berikan ini. Ini tetap yang memberikan metode inilah satu orang. Oke, yang diajarinya juga adalah tetap grup KA20D. Itu tadi masuk di sini adalah berhubungan gitu ya. Oke. Kita lihat di sini yang ditanya apa yang pertama, ini kita olah dengan spesiesnya, kemudian kita buat hipotesa. Baru yang ketiga, kita cari nilai chi-square tapi menggunakan uji Friedman-nya. Baru yang keempat, kita buat keputusan, dan yang terakhir adalah kita buktikan di Microsoft Excel gitu ya.
Kalau tidak jelas suara saya bisa sampaikan. Oke, kita lihat. Yang pertama ini kita olah dengan SPSS-nya ini. Maka caranya adalah kalau kita olah dengan SPSS, oke, kita lihat di sini ya. Kita olah dengan SPSS. Nah, ini SPSS-nya bisa dilihat deh. Nampak SPSS-nya? Nampak, Kak. Nampak angkanya jelas gitu ya. Nampak, Nanti kalau variabelnya ini kalau mau dipanjangi bisa yang ini. Saya buat ini metode 1, metode 2, metode 3. Ini bisa dipanjangi. Oke. Metode 1. Ini metode 2. Baru ini metode 3. Kira-kira seperti ini. Ini tipe datanya semua kita buat numerik. Desimalnya kita buat di sini 0 gitu ya. Kalau sudah kita isi datanya, ini data yang tadi, oke. 7, 6, 7, 9, 6, 8, 9, 7. Sedangkan metode 2, 9, 8, 6, 8, 7, 9, 8, 8. Metode yang ketiga, 8, 7, 9, 7, 8, 7, 7, 9. Kalau kita lihat dia sejenak, kita lihat. Kira-kira metode berapa lah yang paling tinggi nilainya? Ayo. Menurut kalian metode berapa yang paling tinggi? Kalau dilihat seperti ini sekilas. Metode yang kedua, Kak. Ya, metode yang kedua. Benar ya. Bisa kita lihat metode yang kedua lebih tinggi nilainya dibandingkan metode 1 dan metode 3. Yang paling rendah gitu ya, itu pasti metode 1. Oke, bukan itu. Kita lihat dulu bagaimana cara mengolah di SPSS-nya. Caranya silakan kita perhatikan. Kita klik dari menu Analyze, kita pilih Non-Parametric Test. Kalau yang kemarin-kemarin kita bahas ini dia namanya one sample to relate, K-independent, dan seterusnya gitu ya. Maka hari ini kita belajar yang ini, bawah. K-relate sampel K itu adalah lebih dari 2 gitu ya. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kita pilih di sini dia K-relate sample. Oke, sampel yang berhubungan, kita klik. Kemudian ada di sini namanya tes variabel. Tes variabel ini kita masukkan variabel yang diuji, maka kita masukkan ketiga variabel ini. Bagaimana caranya, Kak? Kita tekan Ctrl, klik metode 2, tetap kita klik metode 3, kalau sudah kita oke-kan. Nah, seperti ini masuk dia. Baru pastikan di bawah pada test type-nya ini kita pilih di sini Brightman. Oke. Kita checklist gitu ya, checklist nanti. Kalau sudah kita oke-kan. Maka ini hasilnya sangat singkat gitu ya. Kita lihat di sini namanya min rank-nya, metode 1 1,75, metode 2 2,25, metode 3 adalah 2,00. Sedangkan N-nya banyak data 8, nilai chi-square-nya adalah 1, DF-nya adalah 2, sedangkan signifikannya 0,67. Dari manakah DF-nya 2? Banyak data, banyak kelompok dikurang 1. Kelompoknya berapa tadi metodenya dikurang 1, maka hasilnya 2 gitu ya. Oke, jelas suara saya? Jelas, Kak. Oke. Karena saya lagi nggak enak ngomongnya, jadi oke. Seperti nyangkut, dia ada yang nyangkut. Itu dia untuk SPSS-nya. Ini saya buat apanya ya, langkah-langkahnya ini. Boleh nanti dipraktekkan gitu ya. Oke. Yang berikutnya kita buat nomor 2. Nomor 2 itu adalah kita buat yang namanya hipotesa. Ininya terus ya kan, mulai dari pertemuan 4 sampai 13. Maka H0 di sini diawali dengan kata tidak. Berarti di sini tidak ada perbedaan nilai mahasiswa dari ketiga metode pengajaran yang diberikan. Artinya mau dicatat, mau dijelaskan, mau jungkir balik dosennya sama aja nggak ada gitu ya. Artinya mahasiswanya tak nggak ngerti. Sedangkan H1 ada perbedaan nilai mahasiswa dari ketiga metode pengajaran yang diberikan. Jadi sebenarnya membuat hipotesa itu sangat gampang. Kita lihat dia H0 dan H1 tinggal dimasukkan ke dalam soalnya tadi. Oke, ini hipotesanya selesai nomor 2 gitu ya.
Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini adalah cari nilai C-square. C-square di sini disimbolkan dengan X kuadrat. Oke, ada yang bisa baca rumusnya, Dek? Silakan dibaca. X kuadrat sama dengan, silakan dibaca. Bebas postes. Ayo. Ayo dibaca. Ayo baca apa? Damayanti. X kuadrat sama dengan 12 per N dikali K. Gitu ya, Kak? Iya, lanjut. X kuadrat sama dengan 12 per N dikali K ditambah 1 dikali sigma RI pangkat 2 dikurang 3 dikali N dikali K tambah 1. Oke, mantap ya. Oke, jadi AC square itu atau X kuadrat itu adalah 12 per N dikali K tambah 1 dikali sigma RI kuadrat dikurang 3N dikali K tambah 1 gitu ya. Jadi rumusnya sebenarnya itu aja gitu ya. Di sini tidak ada yang terlalu sulit. Maka kita lihat di sini N itu adalah banyak data. Berapa tadi data kita? Berapa data yang tadi, Dek? Data yang ini berapa tadi ini? Berapa banyak ke bawah? 8, Kak. Ada sebanyak 8. 8. Oke. Baru kita lihat ada di sini K. K itu adalah banyak kelompok. Ada berapa kelompok data kita tadi? 3, Kak. Ada 3. Jadi tidak bisa dimasukkan kan? N berarti 8 dikali 3 dikali 3 tambah 1. Di sini pun sama dia gitu ya. Oke. Sekarang permasalahannya yang di sini sigma RI kuadrat. Apa arti sigma RI kuadrat? Ini adalah total ranking tiap-tiap kelompok dikuadratkan. Bagaimana dia kelompok 1 untuk metode 1 tadi, bagaimana dia kelompok 2, bagaimana kelompok 3. Berarti dari rumus ini sekarang yang mau kita cari adalah kita akan mencari yang namanya total rankingnya. Oke, maka kita lihat di sini yang ini cara membuat ranking. Oke, tetap kita ranking dari nilai apa, Dek? Terkecil. Ya kan? Maka di sini ya, buat ranking berdasarkan baris. Ngerti buat ranking berdasarkan baris? Berarti kita ranking dulu baris pertama, baris kedua, dan seterusnya. Baru setelah kita buat ranking berdasarkan baris, kemudian di sini adalah hitung total ranking berdasarkan yang namanya kolom. Kolom berarti ke bawah, baris berarti ke kanan. Maka kita lihat bagaimana cara membuat rankingnya, Kak, gitu ya. Oke. Biar saya ajari ya. Bagaimana cara membuat rankingnya? Seperti ini. Oke. Oke. Jadi kalau mau kita ranking dia, oke, ini R1 bukan ranking 1 ya. Paham ini apa ini, Dek? R1, R2, R3? Kira-kira paham ini? Halo? Apa kira-kira R1 di sini? Kelompok pertama, Kak. Oke, ini artinya, Dek, ranking kelompok 1, ranking kelompok 2, ranking kelompok 3. Bukan ini ranking 1, bukan. Oke, jadi tadi kita ranking dia berdasarkan yang namanya berdasarkan kita ranking berdasarkan yang namanya baris. Berarti ini dulu kita ranking. Oke. Kira-kira siapa ranking 1 di sini? 798. Siapa ranking 1? 9, Kak. Oke, si angka 7 ranking berapa, Dek? 1. 1. Kanannya ranking berapa? 8, Kak. 3. 9 ranking 3. Si 8? 2. Nah, itulah maksudnya tadi kita buat ranking berdasarkan baris gitu ya, satu baris. Kalau yang ini ranking berapa ini? 1. 1. Ini?
Tiga. Tiga. Terus Dua. dua. Oke, ini Dua. Satu. satu. Tiga. Oke, pintar gitu ya. Ini Tiga. tiga. Dua. Dua. Satu. Oke, kalau yang ini Satu. satu. Dua. Terus Tiga. tiga. Oke, kalau yang ini Dua. Tiga. tiga. Satu. Satu. Oke, kalau yang ini Tiga. Dua. dua. Satu. Satu. Oke, kalau yang ini Satu. satu. Dua. Tiga. Oke, ternyata kalian pintar ya. Nah, jadi kalau ini sebenarnya sangat gampang masih. Oke, udah bisa ya? Bisa. Tadi kita buat ranking ini per baris. Sekarang bagaimana dia menghitungnya? Itu maksudnya. Maka kita buat nanti dia per kolom, berarti jumlahkanlah ini ke bawah berapa ini semua. Nah, gitu. Ini juga berapa? Dan yang ketiga juga berapa? Oke, yang jago berapa dia total kelompok 1? Ini kira-kira berapa? 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2. Berapa tadi? Oke, 14. Kalau yang ini? 19. Berapa? 19. Berapa? 19. 19. Kayaknya salah. Kalau yang ini? 18. Ini berapa? 18. Kalau 18 ini? itu enggak? Iya. Ini berapa? 16. 16. Oke, ini yang kalian cari ya. Sekarang saya buat pakai rumus. Nggak tahu saya benar atau salah itu ya. Saya masih mengetik. Oke. Kita buat ya, mudah-mudahan benar. Oke. Oke, ternyata benar ya, sama ya. 14, 18, 16. Pas ya? Sama ya? Oke, jago kalian rupanya. Pas. Kita kembali ke slide-nya. Oke. Maka ini udah ini dari sinilah dapat dari yang tadi ya. Cara membuat yang tadi yang kita buat tadi. Ini kan udah kita kerjakan tadi. Nanti silakan nanti lihat lagi videonya ya. Inilah tadi ranking yang kita buat itu ya. Oke. Maka kita cari di sini yang pertama adalah sum of rank-nya. Sum of rank-nya berarti yang ini ya. Oke. Dapat tadi ya 14, 18 dan 16. Oke, udah tahu lah dari mana ya. Baru kita lihat mean of rank, rata-rata kelompok 1, M1, M2, M3 saya buat. Berarti di sini berapa jumlahnya dibagi berapa banyak data ini dia. 14 bagi 8, 1,75. 18 bagi 8, 2,25. Sedangkan 16 bagi 8 itu adalah 2. Oke, kita lihat apakah sama dengan outputnya. Oke. Apakah sama dengan output di SPSS? Inilah dia yang tadi. Oke, kira-kira sama, Dek? Sama, Kak. Sama ya? Sama, Nah, Kak. yang ini ya sama ya. Oke, ternyata benar ya. Oke, yang berikutnya kita masukkanlah dia ke si apa ini? Siapa namanya? Si SPSS rumusnya. Tadi Q square sama dengan X kuadrat sama dengan 12 per N dikali K tambah 1 dikali sigma RI kuadrat dikurang 3N dikali K tambah 1. Berarti di sini X kuadrat sama dengan 12 per 8 dikali 3 dikali 3 tambah 1 dikali. Ini tadi sigmanya, rankingnya itu 14 kuadrat, 16 kuadrat, 18 kuadrat. Nah ini dia. Baru dikurang 3 kali 8. Kalau ditanya dari mana 3 ini? Dari rumus. Dari mana 12? Dari rumus. Bukan karena pertemuan 12. Oke. Baru 3 ditambah 1. 12. 8 kali 3, 24. 3 tambah 1, 4. Maka 12 per 24 kali 4 dikali. Kalau ini kita kuadratkan hasilnya 196, 324, dan 256. Ini sama juga 24 dikali 4. Oke. Kita
Buat lagi X kuadrat sama dengan 12 per, kalau ini kita kalikan hasilnya 96. Kita jumlahkan ini deh, hasilnya adalah 776 dikurang 96. Oke, baru X kuadrat sama dengan, ini kita bagikan dulu yang ini ya. Oke, hasilnya 0,125 dikali 776 dikurang 96. Dari mana dulu dikerjakan? Maka dikerjakan dulu yang perkalian ini ya. Oke, kalikan dulu. Maka hasilnya 0,125 dikali 776, hasilnya 97. 97 dikurang 96 hasilnya 1. Kira-kira itulah hasil daripada si chi-square-nya. Kita lihat di spesies. Ini hasilnya nih, Dek. Chi-square itu adalah hasilnya 1. Bukan 1000 ya, tapi 1. Nol-nolnya yang banyak ini. Oke. Jadi hasil daripada chi-square-nya adalah 1. Sama? Sama hasilnya? Sama, Sama. Sama, Oke. Kak. Sangat gampang ya. Sangat gampang, Kak. Oke, kita kembali ke sini. Maka selesailah mencari nilai chi-square-nya. Yang berikutnya, nomor 4, kita buat yang namanya keputusannya. Keputusan itu adalah jika signifikannya lebih besar daripada 0,05, H0 diterima. Jika dia lebih kecil, H0 ditolak. Oke, kita buat nilai signifikannya dari mana? Dari output juga diambil dari sini. 0,607 gitu ya. 0,607 dibandingkan dengan 0,05, maka ini lebih besar. Oke, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, maka buatlah bunyi H0. Apa bunyi H0 tadi? Tidak ada perbedaan nilai mahasiswa dari ketiga metode pengajaran yang diberikan. Kenapa dia dikatakan tidak berbeda, Dek? Tahu kira-kira apa alasannya? Tahu? Alasannya adalah karena nilainya itu hampir-hampir mendekatinya ini. 1,75 kedua itu masih dekat. Tapi kalau tadi misalnya rata-rata metode 1 misalnya 1, metode 2 misalnya 5, metode 3 10, itu baru nampak banyak kali perbedaannya. Ini jaraknya hanya sedikit, kira-kira seperti itu. Oke. Itulah untuk soal nomor 4. Kita lanjut yang nomor 5. Oke. Ini tadi nomor 4-nya. Kita lanjut yang nomor 5. Nomor 5 di mana kita kerjakan, Kak? Ya, kita kerjakan di Excel. Ini waktunya 5 menit lagi masih bisa lain ya. Oke. Di Excel-nya. Oke. Ini tadi saya coret-coret. Bentar ya, saya hapus dulu. Oke. Nah, ini kalau mau mencari ranking ini, Dek, ini di Excel-nya, ini pastikan datanya sudah sudah di copy atau diketik. Mencari ranking di Excel. Oke, kita buat sini sama dengan ring. Nah, seperti ini. Oke, baru ini kita klik. Baru kita sort semua data yang ini. Oke. Baru ditekan nanti Fn atau F4 3 kali. 1, 2, 3. Titik koma. Mau kita ranking secara ascending atau descending. Kita ranking dari nilai terkecil. Berarti kita ketik di sini 1. Oke. Ini dapat hasilnya. Kita kopikan aja ke kanan. Nah, seperti ini kan. Ini kita kopikan lagi ke bawah. Biar cepat. Capek saya mengetiknya. Nah, ini hasilnya. Oke, langsung dapat ya. Sudah dapat. Sedangkan yang ini, ini rumusnya count. Oke. Kita sorot datanya terserah yang mana. Misalnya ini saya sorot, maka otomatis dapat 3. Sedangkan K-nya 8 tadi, K-nya adalah 3. Baru mencari yang ini. Oke. Yang ini sama dengan sum, sorot untuk ranking kelompok pertama. Nah, ini dia. Oke, baru ini lagi sum, sorot untuk ranking kelompok 2 ini. Oke, baru ini juga sum, sorot untuk ranking kelompok 3. Nah, ini. Dapat ya? Yang berikutnya kita akan mencari yang nilai yang ini dia. Ini rumusnya. Oke, ini rumusnya. Maka ini dia buka kurung 12 per B11. B11 itu apa? N-nya.
berarti 12 per N dikali K. Dikali K tambah 1 dibagi sigma RI. Inilah sigma RI tadi. 1, 2, 3. Sigma RI kuadrat dikurang 3N. 3N dikali K tambah 1. Jadi di sini kita bermain dengan alamat selnya. Kalau sudah kita enter, inilah hasilnya. Oke. Jadi di Excel-nya tidak terlalu sulit gitu ya. Kalau mau kita belajar, maka nggak ada yang sulit. Nah, ini rumusnya. Nah, itu kira-kira untuk yang namanya di Excel-nya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum saya bertanya? Ada pertanyaan, Dek?